Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Khairatun Nisan. Di sini saya akan mempresentasikan review jurnal yang berjudul Perilaku Terenggiling Motis Javanica Desmares 1822 di Penangkaran Purwodadi, Deli Serdang, Sumatera Utara. Pendahuluan pada jurnal ini, yang pertama, latar belakang jurnal ini adalah perburuan liar terhadap satwa ini semakin meningkat sehingga populasi terenggiling manis javanica di Desmares 1822 di alam cenderung menurun. Di samping itu, hutan yang merupakan habitat terenggiling banyak dijadikan sebagai lahan perkebunan untuk mencukupi kebutuhan pangan manusia, sehingga habitat sebagai tempat hidup terenggiling yang layak sudah hampir tidak ada lagi. Jadi untuk mengatasi penurunan populasi terenggiling di alam perlu diantisipasi dengan melakukan penangkaran sebagai upaya untuk mempertahankan populasi yang terancam punah. Jadi prinsip yang harus diperhatikan dalam upaya penangkaran adalah memenuhi kebutuhan terenggiling untuk hidup layak dengan mengkondisikan lingkungan seperti pada habitat alami, sehingga terenggiling dapat bereproduksi dengan baik. Selain itu, keberhasilan upaya penangkaran terenggiling ini sangat didukung oleh pengetahuan dasar tentang pola perilaku yang dibutuhkan untuk pemenuhan kebutuhan hidup pada satwa tersebut. Permasalahan dalam jurnal ini adalah informasi mengenai perilaku terenggiling di penangkaran masih sangat terbatas. Padahal perilaku ini dapat memberikan gambaran dan informasi tentang pakan, meliputi cara makan, konsumsi, waktu pemberian makan dan pola makan. Juga perilaku tidur meliputi aktivitas posisi dan cara tidur beserta waktu tidur. Dan yang terakhir adalah perilaku bergerak, meliputi aktivitas berjalan, memanjat, dan berdiri. Informasi ini dapat menunjang sistem penangkaran yang lebih baik sehingga populasi terenggiling di masa yang akan datang setidaknya dapat dipertahankan dan lebih dikembangkan lagi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan informasi yang terkait dengan perilaku terenggiling dalam upaya peningkatan keberhasilan penangkaran. Selanjutnya, metode penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di penangkaran terenggiling UD Multijaya Abadi, Desa Purwodadi, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara selama bulan Juli 2010. Bahan yang digunakan pada penelitian ini adalah 11 individu terenggiling yang ditempatkan di dalam kandang secara individual dan berpasangan. Sedangkan alat yang digunakan adalah pakan, piring tempat makan, bak yang digunakan sebagai tempat minum, alat tulis, kamera, jam, beserta termohigro. Selanjutnya, teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan pengamatan langsung untuk mengumpulkan data dan informasi tentang perilaku bergerak, tidur, dan makan. Data dan informasi ini diperoleh diharapkan dapat menunjang keberhasilan penangkaran terenggiling di lingkungan buatan. Jadi frekuensi setiap aktivitas terenggiling ini dicatat dengan menggunakan formula sebagai berikut. F sama dengan FI1 tambah FI2 tambah FI3 tambah FIN, di mana F ini adalah frekuensi, FI1, 2, 3, dan seterusnya merupakan frekuensi satuan aktivitas. Untuk mengetahui rata-rata setiap aktivitas digunakan rumus jumlah aktivitas dalam kandang per jumlah hari pengamatan. Untuk frekuensi relatif aktivitas menggunakan rumus FREL sama dengan FI per FA kali 100%. Jadi FI ini adalah frekuensi suatu aktivitas, sedangkan FA frekuensi seluruh aktivitas selama penelitian selama 1 bulan pada bulan Juli. Kemudian hasil FI per FA ini akan dibagikan dengan 100%. Selanjutnya hasil dan pembahasan. Yang pertama ada sarana dan prasarana kandang. Bisa teman-teman lihat pada gambar ini merupakan kandang terenggiling di lokasi penangkaran UD Multijaya Abadi Medan. Kandang yang digunakan dalam penelitian ini adalah kandang individu sebanyak 11 buah, masing-masing berukuran 2 meter kali 5 meter kali 2 meter, di mana 5 meter adalah panjang dari kandang ini, kemudian tinggi dan lebarnya adalah 2 meter.
Jadi kandang ini juga dilengkapi dengan ember bak sebagai tempat tidur, kemudian piring pakan serta ranting pohon yang mati sebagai tempat untuk memanjat. Pintu kandang ini berukuran 1 meter kali 1 meter dan menggunakan kunci gembok dan slot untuk keamanan. Jadi pada kandang terenggiling ini juga dilengkapi dengan CCTV guna memonitor aktivitas terenggiling yang sulit diamati seperti perkawinan dan kelahiran anak. Jadi hasil pengamatan menunjukkan bahwa rata-rata suhu udara di UD Multijaya pada pagi hari, tepatnya jam 7 pagi, adalah 31,2 derajat Celcius dengan kelembaban 71,6%. Sedangkan pada siang hari, tepatnya jam 1, sekitar 36,5 derajat Celcius dengan kelembaban 57,2%. Dan sore hari jam 5 sebesar 33,5 derajat Celcius dengan kelembaban 70,4%. Selanjutnya ada perilaku terenggiling yang meliputi perilaku bergerak, tidur, dan makan. Yang pertama ada perilaku bergerak. Perilaku bergerak ini merupakan aktivitas berjalan, mendatangi pakan, memanjat, dan berdiri. Jadi hasil analisis perilaku bergerak ini bisa teman-teman lihat pada tabel di bawah ini, di mana tabel ini merupakan tabel frekuensi relatif perilaku bergerak pada terenggiling di penangkaran. Jadi selama penelitian ini dilakukan selama 1 bulan pada bulan Juli, aktivitas berjalan lebih banyak dilakukan oleh terenggiling dibandingkan dengan aktivitas lainnya seperti mendatangi pakan, memanjat, dan berdiri. Frekuensi relatif ini dicari menggunakan formula yang sudah saya jelaskan tadi, menggunakan FI per FA kali 100%, di mana FI ini adalah frekuensi suatu aktivitas. Yang dimaksud dengan frekuensi suatu aktivitas adalah seberapa sering aktivitas berjalan dilakukan oleh terenggiling selama penelitian berlangsung. Kemudian begitu juga dengan FA, frekuensi seluruh aktivitas. Jadi jumlah seluruh aktivitas berjalan, mendatangi pakan, memanjat, ataupun berdiri selama penelitian 1 bulan. Selanjutnya ada perilaku tidur. Perilaku tidur ini pada terenggiling di dalam kandang berlangsung lama dengan frekuensi yang kecil dan biasanya dilakukan sepanjang siang sampai sore hari. Posisi tidur yang paling umum dilakukan terenggiling adalah melingkar sebanyak 5,82%, kemudian terlentang 2,45%, dan yang terakhir ada memanjangkan tubuh sebanyak 0,82%. Memanjangkan tubuh ini hanya dijumpai pada satu terenggiling dengan kelainan, yaitu tidak memiliki ekor sehingga tidak dapat melingkarkan badan. Selanjutnya ada perilaku makan. Pengamatan perilaku ini berhubungan langsung dengan aktivitas makan, yaitu bagaimana cara terenggiling mengambil pakan, aktivitas minum yaitu memasukkan air ataupun cairan ke dalam tubuh melewati mulut, kemudian ada aktivitas defekasi yaitu mengeluarkan kotoran dalam bentuk padat, kemudian ada aktivitas urinasi yaitu mengeluarkan kotoran berbentuk cair. Terenggiling di kandang penangkaran, baik individual maupun berpasangan, lebih banyak melakukan aktivitas minum dibandingkan dengan makan, dan urinasi lebih banyak dibandingkan dengan defekasi. Bisa teman-teman amati pada tabel ini, aktivitas makan lebih banyak, sebesar 2,79 dibandingkan dengan aktivitas minum. Aktivitas minum lebih banyak dilakukan dibandingkan dengan aktivitas makan, sedangkan aktivitas urinasi lebih banyak dilakukan dibandingkan dengan aktivitas defekasi. Selanjutnya, penutup pada jurnal ini, kesimpulannya adalah perilaku bergerak yang paling banyak dilakukan adalah berjalan, diikuti oleh aktivitas mendatangi pakan, memanjat, dan yang paling rendah adalah aktivitas berdiri. Perilaku tidur yang paling banyak dilakukan adalah pada siang hari dan posisi tertingginya adalah melingkar. Kemudian perilaku makan lebih sedikit dilakukan dibandingkan dengan minum. Aktivitas urinasi juga lebih tinggi dibandingkan dengan defekasi. Selanjutnya di sini ada tabel analisis jurnal
kriteria status jurnal ini adalah termasuk keunggulan dalam jurnal ini adalah terdaftar di Sinta 2, terdapat nomor ISSN, juga ada nomor EISSN, kemudian nama jurnalnya adalah Jurnal Penelitian Hutan dan Konservasi Alam. Kelemahan dari jurnal ini adalah tidak terdaftar di skema GoJR. Kemudian untuk pendahuluannya, kelemahan dari jurnal ini adalah tidak terdapat gap ataupun state of the art di pendahuluan. Kemudian jumlah autor dalam pendahuluan ini hanya terdapat 6 autor. Jadi ini juga termasuk ke dalam kelemahan jurnal. Kemudian ada kebaruan referensi. Keunggulan jurnal ini adalah menggunakan sumber referensi dari berbagai tahun. Ada 31% yang menggunakan sumber referensi 5 tahun terakhir, 15% dari 10 tahun terakhir, dan ada juga 15% yang menggunakan sumber referensi dari web. Ada 84% yang menggunakan referensi dari buku. Jadi yang termasuk kelemahan jurnal ini, jurnal ini masih menggunakan referensi 20 tahun terakhir sebanyak 52%, dan juga tidak menggunakan sumber referensi dari jurnal. Selanjutnya, kelemahan jurnal ini tidak terdapat kebaruan permasalahan dan juga metodologinya tidak mengacu pada metode dan jurnal internasional. Seperti yang kawan-kawan lihat, jurnal ini masih menggunakan metode wawancara dan pengamatan langsung terhadap perilaku terenggiling. Dan keunggulan jurnal ini adalah memiliki gambar dan grafik yang jelas pada hasil dan pembahasan. Demikianlah presentasi saya tentang review jurnal ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.